Resesi mengancam, pasar saham kolaps. Tapi lihat ini, Bitcoin diprediksi tembus 120.000 US dollar di tahun 2025 ini secara spesifik time frame-nya di kuartal kedua ini, teman-teman. Apa yang menjadi alasannya? Hal yang sama juga, apa alasan para institusi sekarang ini malah FOMO mereka membeli Ethereum? Jika bear market dengan segala fear-nya adalah opportunity, apakah itu artinya siap-siap ngepump? Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ketika saya record video kali ini, harga kripto di sini, Bitcoin terutama ya, di sini sudah berada di 94.900-an dolar, sedikit terkoreksi tadi pagi, akan tetapi balik lagi ke 95, dia saya twist ya di harga di sini, kemudian Ethereum di 1.800. Guys, ini adalah sinyal yang sangat positif ya, karena ketika terjadi berita-berita yang negatif belakangan ini, atau di hari ini saja, Bitcoin dan kripto masih bertahan, teman-teman. Dan sebelum saya lanjutkan, saya tetap ya disclaimer di sini bahwa this is not financial advice, teman-teman. Karena saya tidak jamin apabila kalian sangkut ya, karena saya sendiri pun juga sangkut, teman-teman. Yang walaupun dalam beberapa waktu ini saya sedikit lega, gara-gara Sui sudah balik dengan rata-rata pembelian saya ketika dia turun itu di kisaran 2,8 dolar, dan ketika di 3,7 udahlah, lepas dulu. Kalau dia naik lagi lebih tinggi ke 4 atau ke 5 dolar, ya udahlah, rezeki saya seperti itu, segitu saja, akan tetapi modal saya yang penting aman. Akan tetapi di koin-koin lain saya juga masih ada yang sangkut dalam hal ini, teman-teman. Itulah kenapa saya katakan not financial advice. Dan kita bicara sekarang ini mengenai dunia ini diambang resesi, teman-teman. Salah satu penyebabnya adalah perang tarif yang terjadi antara Amerika dengan China. Dalam hal ini, top ekonomis melihat resesi ini bisa terjadi di summer ini, teman-teman. Selama ada drama yang diperankan oleh Trump, maka resesi itu semakin besar peluang untuk terjadi. Thorsten Slock menyatakan ya bahwa tarif stay maka recession play, teman-teman. Ini bukan datang dari opini belaka apa yang dikatakan oleh Slock. Dia menyatakan bahwa bisnis ini akan terancam karena rantai supply itu pasti dia akan macet dalam hal ini, teman-teman. Yang bahkan dia katakan ketika macet ya, toko-toko pada tutup, orang sudah kelimpungan, harga semakin tinggi, pendapatan tidak naik-naik. Dia bahkan dengan bold menyatakan bahwa 90% akan terjadi kontraksi di kuartal kedua tahun ini, sahabat Black Cuan. Masih tentang resesi, dalam Reuters ini pun ya, teman-teman, ada polling yang mereka lakukan bahwa sekarang ini peluang untuk terjadi resesi itu semakin naik. Dia naik terus di sini. Dan yang paling ditakutkan dalam hal ini ya, ketika terjadi resesi semacam ini, ada yang kita sebut sebagai fase stagflasi, teman-teman. Stagflationary environment inilah yang membuat ekonomi lesu, aktivitas ekonomi itu pasti akan menurun secara drastis. Dan masih dari Reuters, kali ini ada JP Morgan yang menaikkan odds-nya dia, atau prediksinya dia mengenai kejadian resesi ini. Dari yang sebelumnya hanya 40%, sekarang ini melihat 60% chance untuk terjadi resesi di tahun 2025 ini, teman-teman. Yang kalau kita lihat secara presentasinya di sini, teman-teman ya, untuk JP Morgan itu dia naik dari 40% ke 60%, kemungkinan terjadi resesi. Goldman Sachs 20% menjadi 35%, S&P Global itu dari 25 menjadi 30 bahkan ke 35% sekarang ini. Kemudian ada SHBC di sini yang memang sekarang ini tidak mengharapkan resesi sebelumnya, akan tetapi sekarang langsung mereka berekspektasi 40% terjadi resesi, sahabat Black Cuan. Berita yang tidak kalah gelapnya adalah apa yang terjadi di Eropa pada hari ini. Eropa gelap total. Ini adalah blackout terbesar di dalam sejarah modern, sahabat Black Cuan. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sana melalui foto-foto dari Wired ya di sini. Stasiun pada macet, listrik tidak ada, internet tidak ada. Masif blackout ini menghantam ke Spanyol, Portugal, dan bagian selatan dari Prancis ya, negara Prancis. Di sana teman-teman, aktivitas ekonomi benar-benar lumpuh total di sana, karena internet tidak ada, listrik tidak ada, sahabat Black Cuan. Jadi kita bisa membayangkan, ini semacam simulasi menurut saya, sahabat Black Cuan. Hal yang ditakutkan dari cryptocurrency itu adalah ketika listrik itu tidak ada, internet itu tidak ada, bagaimana mereka akan bertransaksi seperti itu.
Dan yang perlu kita jaga-jaga di sini ya, secara mental kita adalah akan muncul FUD baru di sini yang berkaitan dengan wah gold itu lebih aman daripada kripto ataupun Bitcoin seperti itu teman-teman. Itu pasti akan muncul dari para kritikus-kritikus Bitcoin ataupun kripto. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah ini benar-benar simulasi atau mereka para player-player di belakang layar itu mempersiapkan keadaan ini. Ya memang banyak konspirasi yang bisa saja kita pikirkan dalam hal ini teman-teman. Akan tetapi menurut saya untuk Bitcoin dan kripto tetap stay menurut saya pribadi di sini sahabat Black Cuan. Dan kita lanjutkan di sini, kita ke politik sebentar berkaitan dengan pemilihan yang terjadi di Kanada. Polifre kalah ya teman-teman, dia seorang Bitcoin friendly, dia kalah dari Mark Carney yang dari Partai Liberal di situ di pemilihan 2025 ini sahabat Black Cuan. Dari apa yang saya pahami di sini bahwa kemungkinan besar ya, ini sebuah kemungkinan besar karena ini saya kaitkan dengan dukungan terhadap aset kripto ataupun Bitcoin sahabat Black Cuan. Dengan Mark Carney yang sekarang ini memimpin kayaknya bakalan agak sedikit ketat ya. Itu probabilitasnya. Kita tidak tahu stand-nya dia sekarang ini, standpoint-nya dia terhadap Bitcoin seperti apa sekarang ini. Melihat perubahan yang terjadi di Amerika Serikat, bisa saja dia ini sudah mengganti sudut pandangnya terhadap Bitcoin. Tapi mari kita lihat. Hanya saja untuk sekarang ini kayaknya agak-agak ketat ya. Itu bayangan saya berkaitan dengan pemimpin baru di Kanada ini, sahabat Black Cuan. Kemudian berkaitan dengan judul kita, yang dibayangi oleh resesi, tetapi target Bitcoin di kuartal kedua ini justru di 120.000 US dollar. Teman-teman, ini datang dari Standard Chartered di sini, yang sebenarnya dia ini merevisi ya, dari target 200.000, dan sekarang ini pindah nih, 200.000-nya pindah ke akhir tahun 2025 ini. Jadi di kuartal kedua ini saja, dia menyatakan bahwa 120K ini bisa terjadi pada harga si Bitcoin. Adapun alasannya dia di sini adalah, teman-teman ya, bahwa Bitcoin ini dianggap sebagai better hedge daripada emas ya, ketika terjadi yang namanya itu financial system risk. Yang walaupun kita sama-sama tahu di sini teman-teman bahwa Bitcoin ini baru mungkin akan menghadapi resesi pertamanya seandainya itu benar terjadi resesi di tahun 2025 ke depan ini sahabat Black Cuan. Maka dari itu saya memposisikan diri bahwa apa yang terjadi di Eropa sekarang ini mengenai blackout yang terjadi, moga-moga itu bukan simulasi ataupun semacam signal ya bahwa mereka akan melakukan permainan besarnya mereka untuk mengatur ekonomi secara global ini lagi teman-teman. Semoga itu tidak terjadi. Dan adapun alasan kenapa Bitcoin ini bisa mencapai 120K di kuartal kedua, salah satunya di sini katalisnya teman-teman adalah Bitcoin ETF demand ini terjadi skyrocket teman-teman. Ketika dia rebound sejak minggu lalu teman-teman, itu ada inflow yang masuk ke Bitcoin ETF ini sebesar 3 billion US dollar. Dan per hari ini saja kita lihat, gila ini. BlackRock ini membeli 10.220 Bitcoin sahabat Black Cuan in single day. One day inflow guys, huge, asli. Dan jika memang benar resesi itu akan mengancam kita habis-habisan ya teman-teman dalam hal ini, lantas kenapa BlackRock malah melakukan pembelian besar-besaran? Jelas mereka tahu sesuatu dalam hal ini teman-teman. Dan disinilah kita bertahan atau kita let's be strong seperti itu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari chartnya si Bitcoin, untuk time frame yang 1 minggu di sini teman-teman, dia akhirnya breakout di sini dari level krusial. Saya malah ekspektasinya itu di area-area 89-90, malah dia tembus ke 95. Dan kali ini dia standing di 94. Dan ini diekspektasikan dia bertahan di 94 ini agar si Bitcoin ini ke depannya bisa melanjutkan tren kenaikannya teman-teman. Karena di beberapa video sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana korelasi antara Bitcoin dengan M2 money supply yang kelihatannya positif sekali, yang meskipun ada gap di situ, ada jarak ya antara pergerakan tersebut, di mana ada 108 hari ataupun 90-an hari ketika akhirnya Bitcoin ini mengikuti pergerakan dari M2 money supply tersebut. Jadi memang logis sebenarnya kalau di angka 120K di kuartal kedua ini untuk harga si Bitcoin sesuai dengan prediksi Standard Chartered tadi sahabat Black Cuan. Dan apakah ini akan textbook banget dia terjadi langsung plug begitu? Tidak seperti itu juga. Kita akan lihat nih bagaimana pergerakan dari pasar ini ke depannya. Dan kita tetap harus ingat ya teman-teman, ini volatilitasnya kayaknya makin kencang ini ke depan ini. Ketika harga Bitcoin nembus 90.000 itu
kayaknya volatilitas makin kencang. Itu aja ya, kita saling mengingatkan dalam hal ini. Kemudian sahabat back cuan, untuk BTC Dominance inilah yang saya katakan, waduh, parah ini teman-teman. Asli, 9 minggu hijau. 9 minggu dia hijau teman-teman. Asli. Jadi gimana altcoins mau perform gitu kan ketika BTC.D-nya atau dominance-nya ini terus naik. Dan harapan kita satu-satunya kalau dia mau ngasih kita jalan nih untuk salip dia sedikit ya. Ketika nanti akhirnya BTC.D ini maulah dia turun-turun sedikit seperti itulah teman-teman ya untuk memberi nafas kepada altcoins. Dan ketika itu terjadi, saya memperkirakan Ethereum akan gaspol. Karena begini, BlackRock ini membeli 67 jutaan lah untuk US dollar, dia beli Ethereum teman-teman. Padahal kalau kita lihat ya sekarang ini banyak analis yang meragukan sekali performa dari Ethereum. Dan ternyata tidak hanya BlackRock teman-teman, di sini ada Fidelity yang juga membeli. Dia beli 36 juta US dollar, dia beli lagi diborong ini FOMO mereka ini ke Ethereum. Dan seperti saya katakan, secara price action-nya jelek banget, asli jelek memang Ethereum ini. Hanya saja apabila kita melihat dari analisa Michael van de Poppe di sini, teman-teman ya, bahwa ini potensi area bottom dari Ethereum per BTC di sini, teman-teman. Ini memang kesannya spekulasi yang liar sekali ya, dengan kondisi yang ada sekarang ini, teman-teman. Akan tetapi apabila dia bounce di sini, Ethereum per BTC-nya, dia akan menggerek altcoins lainnya ikut serta. Dan terutama sekarang ini kayaknya ada satu yang bersiap-siap ya, untuk melayani aktivitas jual beli tersebut ya. Di sini ada Mastercard di sini teman-teman yang punya 1,1 billion user di seluruh dunia secara global di sini. Dia akan launch yang namanya itu stablecoin payment systemnya mereka yang support wallets dan cards dalam hal ini. Lihat, di sini ada beberapa stablecoin yang akan di-deploy atau yang akan digunakan dalam bertransaksi di pasar kripto ataupun Bitcoin, teman-teman. Dan menutup video ini, apakah resesi akan datang tahun 2025 ini? Mari kita bersiap-siap teman-teman dengan segala kemungkinan yang paling buruk sekalipun dalam hal ini. Kemudian probabilitas yang diberikan oleh Standard Chartered tadi mengenai Bitcoin yang naik ke 120k, mari kita lihat apakah dia akan in play, dia akan terjadi dia. Dan yang terakhir di sini sebagai penutup adalah altcoin sejauh ini tidak perform teman-teman, tidak perform dia untuk secara pergerakan 4 tahunannya dia. Dan altcoins market cap di sini sudah berada di dasarnya dia, di bottomnya dia. Semoga dia tidak tembus jebol di sini. Yang kita ekspektasikan adalah dia terjadi pemantulan dan akhirnya membawa alt season. Akankah itu terjadi? Mari kita menjadi saksi di tahun 2025 ini. Alt season itu terjadi atau tidak. Dan apabila kalian percaya, berikan like di video kali ini teman-teman. Dan kalau kalian sudah menganggap tidak ada lagi alt season, saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian video kita kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update kita yang berikutnya. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.